Baik, mari langsung saja kita mulai ya teman-teman semua. Terima kasih tadi sudah menunggu. Dan ya, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya sebagai hostnya teman-teman untuk di sesi kita siang hari ini. Jadi teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Bravo Mahendra. Saya lulusan dari ITB Teknik Perminyakan dengan pengalaman kurang lebih waktu itu 7 tahun di dunia perminyakan dengan gaji terakhir di 70 juta rupiah sebulan. Namun karena saya harus kerja di lapangan dan saya jadi jauh dari keluarga, akhirnya saya memutuskan untuk berhenti dan fokus menjalankan bisnis. Dari sekian banyak bisnis yang saya jalankan, alhamdulillah pada akhirnya 2019 awal, saya terjerumus untuk menjalankan bisnis di bidang kesehatan. Dan ternyata saya mengalami kenikmatan tersendiri karena di bisnis-bisnis saya sebelumnya kebanyakan fokus di bidang entertain ya gitu ya, seperti di event, saya bikin film, saya bikin board game gitu ya, kebanyakan bidang-bidang yang ya untuk entertain. Dan ketika saya masuk ke dunia kesehatan, ternyata pada dasarnya ya orang kalau mau jadi bahagia, ya nggak cuma bahagia mental, juga bahagia fisiknya. Dan ya alhamdulillah selama dari 2019 awal, berarti sudah 2 tahun, saya menjalani profesi sebagai salah satu konsultan kecantikan dan juga kesehatan. Dan saya juga sudah melayani banyak klien-klien yang ingin mengalami transformasi tubuh, perubahan tubuh dari yang mungkin kondisi kurang ideal menjadi lebih ideal. Baik dari yang mungkin kegendutan gitu ya, yang kebesaran untuk jadi lebih langsing, jadi lebih ideal, lebih sehat, ataupun yang terlalu kurus gitu ya, dan ingin lebih berisi, ingin jadi lebih berotot. Alhamdulillah saya sudah melayani banyak, dan ternyata kebahagiaan datang tidak hanya ketika kita sudah closing ya tentunya, dan kita sudah bisa ya dapat profit lah gitu ya dari si bisnisnya, tapi kebahagiaan terbesar adalah ketika kita benar-benar sudah melihat kliennya yang saya layani itu mengalami perubahan yang cukup signifikan. Ada yang dari 120 turun sekarang, bahkan udah waktu dulu beres program dari 120 ke 99 kilo, dan sekarang sudah turun lagi ke angka 80-an. Dan sekarang hidupnya sudah lebih sehat lagi, bahkan dulu dia pengen jadi YouTuber, nggak pede karena berat badan berlebih, dan sekarang beliau sudah menjadi salah satu pembicara. Dan lebih pede lah gitu, dan tidak dibully dari segi berat badan. Dan ya, itu adalah kebahagiaan tersendiri ya teman-teman ketika menjalani bisnis di bidang kesehatan ini. Dan di sesi kita kali ini, sekali lagi teman-teman akan belajar bagaimana caranya teman-teman bisa mengalami perasaan yang sama, mengalami hasil yang sama untuk mengalami perubahan transformasi tubuh menjadi bentuk yang lebih ideal. Dan yang akan menjelaskan tentang materinya, yang akan menjawab pertanyaan teman-teman semua, bukan saya, tapi mentor saya yang mengajarkan saya untuk menjadi seorang konsultan kesehatan yang sangat baik, yaitu Dr. Yulia Sari. Dr. Yulia Sari adalah seorang dokter dengan background spesialis patologi klinis. Beliau sudah menjalani profesi sebagai seorang konsultan kesehatan selama 10 tahun terakhir. Dan selama 10 tahun terakhir ini pastinya beliau sudah berhasil melayani banyak klien-klien transformasi tubuh, bahkan sampai sekarang pun beliau juga masih menjaga postur tubuhnya, sehingga di usianya yang ya pasti anaknya udah 3 gitu ya, tapi postur tubuhnya masih sangat baik sekali, masih sangat sehat sekali, dan bahkan terlihat sangat awet muda. Teman-teman pengen tahu rahasianya apa sih, kok bisa Dr. Yulia Sari bisa jadi tetap terjaga kesehatan tubuhnya dan tetap langsing gitu istilahnya ya, padahal anak udah 3. Itulah yang akan di-sharingkan sama Dr. Yulia Sari. Dan teman-teman buat yang mau menyimak dan ingin mendapatkan rahasianya, pastikan teman-teman menyiapkan catatannya ya, karena sesi hari ini itu kan sangat bermanfaat. Dan ya, pastikan teman-teman menyiapkan catatannya dan bisa dinyalakan juga kameranya. Siapa tahu nanti Dr. Yulia Sari ingin berinteraksi, jadi teman-teman bisa standby untuk berinteraksi atau bertanya langsung dengan Dr. Yulia Sari. Oke? Dan ketika Dr. Yulia Sari sedang menyampaikan materinya, teman-teman juga boleh kalau mau bertanya, silakan langsung ketik aja di kolom chat. Nanti saya akan bantu untuk memastikan Dr. Yulia Sari menjawab pertanyaan. Oke? Jadi teman-teman sudah siap untuk menyimak materinya? Coba, kalau yang benar-benar sudah siap, coba tunjukin catatannya ke kamera. Saya pengen lihat siapa aja yang sudah siap untuk menyimak materinya. Wow, Pak Indri sudah siap ya, terima kasih banyak. Lalu ada Mbak Nuno, halo, terima kasih. Lalu ada Pak Sawilan dari Ngawi, wih semangat sekali. Bu Mulyana juga, terima kasih banyak ya.
Bu Indri Lestari, Mbak Asteria, hatur nuhun, terima kasih. Saya nggak bisa sebutin semua satu persatu, tapi saya sangat mengapresiasi semangat teman-teman untuk menyimak materi hari ini. Keren. Baik, selanjutnya saya coba boleh tanya ke Dr. Yuliasari, apakah Dr. Yuliasari sudah ready? Yes, sudah ready dong. Wow, suaranya luar biasa sekali, bikin tambah semangat. Langsung aja teman-teman semua, selamat menyimak materi dari Dr. Yuliasari. Silakan Dr. Yuliasari. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa jumpa lagi dengan teman-teman semuanya di siang hari ini. Meskipun cuaca agak mendung-mendung sedikit ya di luar ya, tapi mudah-mudahan hati kita nggak ada yang mendung. Setuju? Oke, selamat datang di sesi apa nih ya? Kita sesi produk ya tiap hari Minggu. Sekarang sesi produknya seminggu sekali ya. Dan kita akan menggilir produk-produknya tentunya, dan hari ini topiknya adalah fat loss, dan tentunya terima kasih untuk Kang Bravo yang udah membuka acara menjadi moderator kita juga hari ini. Topik kita hari ini adalah tentang fat loss program. Boleh saya tanya dulu siapa yang di sini baru mau jadi sudah punya produknya dan baru mau baru mau pakai ya, kaosnya keren, waduh. Iya dong ya, jangan banyak alasan. Ya, makanya mumpung lagi pakai programnya Fat Loss, kita pakai kaosnya ini yang yang mau ikut Success Summit kudu pesen segera ya. Saya nggak tahu masih bisa order nggak tuh Bravo ya, modelnya Bravo tuh. Ya soalnya biar nanti pas lagi kita Success Summit, kita bareng-bareng pada pakai kaos ini semua. Yes, sudah pesan. Ini beneran kaosnya, hoodie-nya, kaosnya keren banget. Anak saya pada minta pesan semua. Jadi saya udah pakai yang udah dia kaos hitam, hoodie hitam, hoodie putih, pesan semua, kaos putih, kaos hitam juga pesan semua karena anak saya pada minta semua juga. Ya. Waduh, mau dong pesen. Wah, cepetan pesennya ya. Saya nggak tahu kalau sekarang masih bisa open order nggak. Mereka ada batch-batch tertentu, jadi segera aja kan, nanti minta linknya sama mentor upline-nya ya. Jadi pas PSS nanti kita pakai ginian semua ya. Oke, dan buat teman-teman yang baru pertama kali hadir dan mungkin Anda adalah undangan, tuh saya putih, Kang Bravo putih hitam tuh ya. Pesennya kemana? Waduh, udah ada yang nanya tuh. Ayo upline Ruby-nya segera kasih share link ya. Ini keren banget ya pokoknya tuh, ada hoodie kan. Pokoknya keren ya pokoknya. Pesennya kemana? Waduh, jangan sampai ketinggalan. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali hadir atau Anda adalah undangan untuk diajak melihat program Fat Loss kami, saya mengucapkan selamat datang dan perkenalkan sebelumnya Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Yuliasari. Background saya seorang dokter spesialis. Saya mengenal perusahaan Nuskin ini kurang lebih 11 tahun yang lalu ya. Jadi awalnya saya hanya tertarik untuk bisa dapat tambahan income, tapi begitu mengetahui, pertamanya tertarik karena lihat produknya bagus yang galvanik Bapak Ibu ya. Jadi cinta pertama saya sama produk ini adalah dengan galvaniknya, tetapi begitu saya lihat galvaniknya ternyata keren, ada galvanik wajah, ada galvanik body, dan ternyata juga ada bisnisnya, dan di situ saya mulai akhirnya jalankan bisnisnya Bapak Ibu sambil part time, sambil sekolah, ya, sambil sekolah. Kemudian ternyata begitu saya lulus dokter spesialis, saya menemukan bahwa perusahaan ini punya teknologi yang luar biasa, punya teknologi anti-aging outside dan inside yang memberikan solusi kesehatan, bukan hanya untuk wajah tapi untuk kesehatan menyeluruh. Itulah sebabnya kenapa saya akhirnya betul-betul all out dan full time Bapak Ibu di bisnis Nuskin. Dan makin ke sini ya, saya mengalami transformasi. Oke ya. Ya, ini slide saya apakah sudah jelas? Jelas dong. Full slide ya. Jadi ini transformasi saya Bapak Ibu, transformasi wajah, transformasi tubuh ya. Tapi untuk topik kali ini kita mau bicara tentang transformasi tubuh ya. Jadi Nuskin ini punya produk anti-aging outside, inside, ada skincare, ada suplementasi, dan ada weight manajemennya ya. Nah, apa yang membuat saya jatuh cinta? Karena background saintisnya Bapak Ibu ya. Jadi
Kalau Anda ada yang agak-agak sedikit alergi, nggak mengapa, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu terbuka karena kami hanya ingin Anda mendengar informasinya ya. Ada program fat loss, di mana program fat loss-nya ini betul-betul berbasis teknologi genetika ya, dan masuk ke dalam buku PDR. Jadi nggak sembarangan produk, tapi ini memiliki uji keamanan, uji safety yang sangat tinggi, ada di buku PDR ya, dan juga berdasarkan uji klinis. Nah, ini yang saya suka, yang namanya uji klinis, Bapak Ibu, itu nggak sembarangan semua perusahaan bisa melakukan uji klinis. Ya, jadi Nuskin adalah perusahaan suplementasi pertama kali di dunia yang memiliki basic itu adalah penelitian uji klinis, Bapak Ibu. Itu yang membuat saya akhirnya merasa confidence untuk pakai produknya dan mereferensikan produknya ini kepada teman-teman saya, keluarga saya lah terutama ya. Jadi ini betul-betul karena kita punya world class scientist, kita punya lebih dari 100 doktor PhD, dan perusahaan ini adalah perusahaan produsen yang memang secara khusus menghasilkan produk-produk yang berteknologi tinggi, Bapak Ibu ya, dan semuanya berbasis penelitian. Nggak cuman asal-asal bikin produk ya. Nah, jadi untuk topik, karena memang lini produknya kita ada anti-aging outside, ada anti-aging inside, ya, ada suplementasi, tapi kita hari ini akan lebih banyak berfokus kepada program fat loss-nya ya. Nah, ada program fat loss kita yang secara lini garis besar, tapi saya akan secara umum dulu mengenai apa itu basic program fat loss-nya kita, Bapak Ibu ya. Jadi yang namanya kegemukan. Nah, ya, kelebihan berat badan. Kenapa sih Dokter Yulia mungkin kalau buat teman-teman ada yang sedikit, aduh Dokter Yulia apa aja nih gitu ya, semuanya ditawarin. Bapak Ibu, saya sebenarnya sebelum ketemu Nuskin pun, saya tadi kalau Mas Bravo bilang ya, sangat-sangat concern dengan kesehatan karena memang kedua orang tua saya mempunyai genetika yang udah bawaannya itu cukup berat gitu. Diabetesnya resikonya tinggi karena papa saya diabetes, ibu saya keluarganya, nenek saya dari ibu saya itu pun juga penderita diabetes. Jadi saya dari bapak dan ibu membawa gen itu adalah diabetes gitu ya. Jadi dan penelitian saya adalah mengenai pradiabetes, bahwa kalau kita sudah punya genetikanya pembawa, maka kita akan beresiko 5 kali lebih besar daripada yang lainnya yang nggak punya bakat keluarga. So dari sejak itu Bapak Ibu, ketika saya belajar kedokteran pun, saya senang sekali mempelajari metabolisme ya, dan waktu tesis saya pun saya memilih topik pradiabetes karena saya berpikir adalah apa yang saya bisa teliti lebih lanjut agar mencegah penyakit ini tidak memberat dalam keluarga saya dan keturunan saya tentunya. Dan saya menemukan fakta Bapak Ibu, ternyata memang sumber utama dari yang mengkonekkan berbagai macam penyakit itu adalah overweight dan obesitas. Jadi diabetes penyebab utamanya juga salah satunya, yang utama itu adalah kegemukan, hipertensi juga kegemukan, kolesterol juga kegemukan, jantung juga kegemukan, kemudian stroke juga adalah kegemukan. Artinya Bapak Ibu, saya melihat ada satu poin, ada irisan besar dari berbagai macam penyakit metabolisme itu. Kalau saja kita mau membereskan satu ini Bapak Ibu, ya, overweight dan kegemukan, ternyata kita akan membereskan banyak hal. Kita akan mengurangi resiko banyak hal. Dan saya tahu pasti bahwa mencegah jauh lebih mudah daripada mengobati ya. Jadi ada bagian dalam lini kedokteran yang itu ternyata sulit dijangkau, yaitu adalah kedokteran pencegahan, teman-teman. Kedokteran pencegahan itu karena adanya harusnya di garis terdepan yang bertemu dengan masyarakat langsung. Sementara kebanyakan orang-orang itu sudah datang ke dokter dalam keadaan sudah sakit gitu ya. Sementara kalau di puskesmas yang menjadi lini terdepan untuk penyuluhan, mereka bukanlah dalam artian orang-orang yang betul-betul saya sulit menemukan ketika saya di puskesmas pun orang-orang yang berada di garda terdepan ini yang bagian penyuluhan kepada masyarakat itu memiliki betul-betul visinya, punya hatinya yang cukup besar untuk membantu banyak orang, juga untuk bisa mencegah ya dari segala faktor
resiko penyakit tersebut. Sulit Bapak Ibu ya, karena kepada pekerjaan. Itu sebabnya saya akhirnya melihat bahwa ada potensi dalam ketika seperti ini, saya bertemu dengan Anda langsung, saya membina tim-tim saya, membina leader-leader saya untuk bisa memahami ini. Jadi saya harapkan teman-teman yang juga baru bergabung bersama dengan kami, tim-tim kami yang baru dan leader kami belajar banyak paham tentang ini, karena mereka bisa membantu kesehatan secara keseluruhan ya. Pemerintah juga menjadi garda terdepan yang ikut ambil bagian ya untuk bisa menjadi pencegahan dari berbagai penyakit metabolisme ini. So ini adalah sebenarnya tugas kita bersama. Kita nggak bisa juga udahlah itu urusan pemerintah aja bagian penyuluhan ya. Jadi yuk kita sama-sama, bukan bermaksud menggurui, tapi saya di sini fungsinya lebih ke arah untuk mengajak sama-sama dari setiap Anda untuk lebih peduli kesehatan masing-masing dulu. Kalau kita udah lebih peduli kesehatan masing-masing, kita pasti akan lebih peduli terhadap kesehatan keluarga kita, kemudian kepada teman-teman dan rekan-rekan kita terdekat ya. Masalah kegemukan, obesitas ini hampir dialami semua orang teman-teman, termasuk saya dan juga termasuk semua orang medis ya. Kadang-kadang orang medis paham, tapi juga mereka melakukan bukan karena mereka nggak tahu, bukan karena mereka tidak mau melakukannya, tetapi karena memang tentunya ada tantangan-tantangan tersendiri. Betul nggak Bapak Ibu ya? Setiap orang, siapapun, biar kata dia dokter, biar kata dia paham tentang medis, setiap orang punya tantangan sendiri dalam program ini. So teman-teman gak sendirian, gak usah khawatir ya. Jadi Anda gak sendirian, karena ternyata faktanya semua orang gemuk udah pernah memiliki keinginan kok untuk memiliki bentuk berat badan ideal. Mereka bukan orang yang acuh, betul nggak Bapak Ibu ya? Yang kedua ya, mereka bisa jadi sudah pernah mencoba lebih dari satu cara untuk menurunkan berat badan ya. Biasanya nggak cuma sekali mereka coba, lebih dari sekali, tapi biasanya efeknya yo-yo ya. Nah kemudian mereka mengerti bahwa hidup sehat itu penting, makan sehat itu penting, olahraga itu penting, tapi kurang willpower untuk melakukan itu semua. Kita lebih mudah cepat give up. Siapa yang paham maksud saya? Dan siapa yang mengalami sama kayak saya? Saya tahu saya harus kurangin berat badan, saya tahu olahraga itu penting, ya kan? Saya juga ngalamin Bapak Ibu, ternyata kita kadang-kadang kurang willpower. Kita perlu komunitas, kita perlu orang-orang yang terus mengingatkan kita. So bersyukurlah kalau Anda yang saat ini diundang oleh mengundang Anda, please jangan menjadi tersinggung. Saya yakin orang yang mengundang Anda lebih karena mereka peduli dengan kesehatan Anda. Betul nggak Bapak Ibu? Dan bersyukurlah masih ada yang masih peduli dengan kesehatan kita untuk ngingetin kita ya. Mudah-mudahan Anda nggak tersinggung, tetapi pada dasarnya bisa jadi teman-teman kita atau saya bahkan sendiri teman-teman juga pernah merasakan ini. I need help, tapi nggak tahu kemana gitu, betul nggak ya? Kadang-kadang saya teorinya tahu, ilmunya tahu, gitu ya, kurang willpower. So kita butuh komunitas, kita butuh. Saya bahkan waktu itu sampai ditantang oleh coach saya harus punya body partner. Maksudnya tuh body rekan yang saling menyemangati. Ayo berdua komitmen sama-sama ya. Jadi saya punya teman gitu ya, sama-sama kita punya goal bareng dan kita saling challenge ourselves. Yuk, kamu udah olahraga apa hari ini? Aku udah olahraga ini. Kamu udah turun belum gitu ya? Untuk kita menjadi cermin satu sama lain untuk saling menyemangati, bukan untuk menjatuhkan. So mudah-mudahan teman-teman terbuka semuanya ya. Oke. Dan Bapak Ibu ini faktanya juga ya, kalau ada di sini yang merasa aduh saya nggak masalah dengan berat badan, pasangan saya happy saja gitu ya. Nah Bapak Ibu, tapi faktanya kalau ditanya Bapak Ibu, ternyata para partner hidup kita itu biasanya gitu ya lebih bahagia kalau pasangan yang memiliki body shape yang lebih baik. Kalau ditanya sih mereka bilang kamu nggak apa-apa, aku gemuk nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu, kalau Anda bisa sedikit menurunkan berat badan, bisa sedikit membentuk body shaping Anda, tubuh Anda menjadi lebih baik gitu ya, size-nya mengecil, turun 1 atau 2 size aja, mereka biasanya tetap lebih happy, betul nggak? Tapi saya sebenarnya mau bilang yang sebenarnya lebih happy sebenarnya bukan orang di luar kita loh Bapak Ibu. Ketika kita punya bentuk tubuh yang lebih baik, kita punya berat yang ideal ya, atau kalau nggak bisa nyampe ideal mendekati ideal lah Bapak Ibu ya, nggak apa-apa, step by step Bapak Ibu nggak harus
punya target yang langsung tinggi, percaya deh Bapak Ibu, yang paling bahagia itu kita. Kenapa? Karena 80%-nya pasangan kita. Tapi 100% yang akan bahagia dan lebih bahagia ketika kita bisa menurunkan berat badan, kita bisa punya bentuk yang lebih baik, lebih ramping ya, sebenarnya kita yang akan lebih bahagia. Kenapa? Satu, karena kita menjaga kesehatan kita yang sudah Tuhan berikan. Waktu kita lahir kita sehat, betul nggak? Kita dikasih amanah jaga badan kita ya. So yang paling bahagia udah pasti kita. Dan begitu melihat kita punya bentuk tubuh yang lebih ideal, percaya sama saya yang lebih bahagia kita kok, beneran ya. Jadi jangan katakan ini buat pasangan saya, buat orang lain. No Bapak Ibu ya, berikan reward terbaik untuk diri kita sendiri. Hadiah terbaik yang kita bisa berikan untuk diri kita sendiri itu adalah kebahagiaan kita, kesehatan kita yang terbaik. Setuju ya Bapak Ibu ya? Dan ini dia Bapak Ibu ya, bagi teman-teman yang punya masalah sulit hamil, kalau Anda pergi ke dokter, ya pasti dokter sasaran utama diminta menurunkan berat badan. Jadi sebenarnya mengenai turun berat badan bukan hanya sekedar penampilan Bapak Ibu, lebih utama karena kesehatan ya. Jadi kenapa biasanya kalau program hamil ke dokter, pasti dokter juga akan minta untuk menurunkan berat badan. Karena ini tadi ternyata peningkatan berat badan yang berlebih itu menurunkan resiko kehamilan. Sehingga dokter nggak mau tuh biasanya intervensi ke yang macam-macam. Dia ambil yang normal-normal dulu gitu ya, treatnya dulu kelebihan berat badannya, turunin dulu gitu, oke? Nah kemudian ternyata kegemukan ini betul-betul silent cost yang sangat mahal Bapak Ibu ya. Dikatakan bahwa gemuk ini bertambahnya biaya akibat kegemukan ini bisa melebihi 20 juta per tahun ya. Nah kemudian juga silent killer termasuk yang terbesar Bapak Ibu. So mudah-mudahan teman-teman betul-betul peduli ya kepada diri Anda sendiri lah. Minimal ketika nanti Anda bertambah tua gitu ya, pengen nggak sih teman-teman ketika kita bertambah tua, kita punya, saya sendiri merasa bahwa kalau kita bertambah umur, fisik kita menurun, saya nggak pengen yang terlalu kelebihan berat badan agar nggak menyusahkan orang-orang sekeliling kita. Betul nggak Bapak Ibu ya? So betul-betul saya mengajak teman-teman untuk lebih peduli kepada diri sendiri sebenarnya ya. Dan sebagian besar orang menilai kegemukan hanya dari berat badan. Padahal kita gemuk itu bukan dari berat badan teman-teman, melainkan dari bentuk badan kita. Maksudnya apa Mbak Yulia? Nih saya tanya, kalau Anda lihat yang kiri sama yang kanan, gemukan mana? Yang vanila apa yang coklat? Yang coklat atau yang vanila? Lebih gemuk mana? Yuk semuanya boleh tolong di chat. Yang coklat, kok bisa? Yang vanila. Ayo, yang mana? Gemuk mana? Yakin? Coba dong lihat timbangannya tuh. Timbangannya sama. Tingginya sama-sama 190. Beratnya sama-sama 105. Nah, lo, ayo beratan mana? Iya, ayo. Yang mana sama-sama gemuk. Waduh, Mbak Rahmi jadi sama-sama gemuk. Vanila lebih gendut ya, ada yang pro vanila, ada yang pro coklat. Nah lo ya, vanila apa coklat? Vanila atau coklat? Nah mulai ada yang jawab tuh, vanila coklatnya yang berat. Vanila coklat otot yang lebih gemuk, yang vanila yang coklat ototnya lebih berat. Vanila gak ada bentuk. Oke ya. Bayangin teman-teman, dengan berat yang sama, tinggi yang sama, kita kalau nggak punya datanya, kita akan sekilas bilang vanila lebih berat, lebih gemuk. Betul ya, kita akan bilang vanila lebih gemuk ya. Jadi ini salah satu fakta orang sebenarnya nilai kita bukan dari berat badan. Kan dia nggak mungkin kita, kalau kita pertama kali kita lihat, dia suruh kita nimbang. Timbang dong, gue pengen tahu lu berat apa enggak. Pasti yang dia lihat tampilan pertama adalah tampilan kita. Oke, bentuk badan kita. Nah, yang coklat lebih berotot. Jadilah ini lagi di Mbak Azrida, lebih cakepannya yang coklat. ya, pokoknya apapun komen Anda, tapi sepakat ya, kita punya satu pemahaman yang sama bahwa orang menilai kita gemuk atau enggak, pandangan pertama dari bentuk badan. Setuju ya? So, sebenarnya target kita adalah dengan cara menurunkan saja size ukuran baju kita, kita akan terlihat lebih kurus.
gitu ya. Gimana tuh caranya Mbak Yulia? Nah, saya akan ajarin caranya ya. Jadi problemnya bukan timbangan kita ya, sepakat ya. Problemnya bukan timbangan kita ya, tapi adalah bentuk badan kita. Nah, saya mau kasih tahu dulu basic daripada metabolisme tubuh kita. Anda tahu kalau sekilo kapas sama sekilo besi beratan mana? Kalau saya tanya lebih berat mana? Sekilo besi sama sekilo kapas beratan mana? Sama. Tuh, masih juga ada yang bilang besi. Sama-sama 1 kilo loh, ya. Sama, ya. Beratnya sama. 1 kilo kapas sama 1 kilo besi sama beratnya. Oke. Tapi kalau dilihat masanya, Anda pegang yang 1 sekilo kapas, 1 sekilo padi, akan kelihatan lebih besar mana masanya? Sekilo kapas. Nah, teman-teman, lemak sama otot kita tuh kayak begitu. Oke, ya. Jadi 1 kilogram lemak kita masanya lebih kecil daripada 1 kilogram lemak kita. Oke. Nah, dan secara metabolisme tubuh setengah ons ya, setengah ons. 1 lb ini jadi setengah ons ya, 1 ons ya, 1 ons otot kita bisa membakar 50 kalori per hari, tapi kalau lemak hanya membakar 4 kalori per hari. Jadi komposisi tubuh Anda akan sangat menentukan metabolisme Anda, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya Anda punya komposisi lemak yang lebih banyak, udah pasti kenapa kita akhirnya makin lama makin gemuk karena pembakarannya itu hanya rendah ketimbang kalau Anda punya massa otot yang lebih tinggi, lebih banyak, ya, ternyata Anda akan bisa membakar makanan lebih banyak. Nah, makanya kenapa Bapak Ibu program fat loss kita betul-betul fat loss, bukan weight loss, ya. Makanya kenapa kita betul-betul programnya adalah fat loss. Kenapa? Karena berat bukan musuh kita, ya. Kalau beratnya karena berat otot, ya wis nggak apa-apa toh, betul? Sepakat ya? Jadi Anda sekarang saya mau ajak untuk tidak stres lihat timbangan. Mau? Mau nggak stres lihat timbangan? Mau ya? Nah, jadi musuh kita bukan lemak, musuh kita adalah, musuh kita bukan berat, musuh kita adalah lemak. Oke? Ya, jadi teman-teman sebenarnya harus peduli untuk menurunkan lemak Anda, karena kalau lemak Anda turun, Anda akan banyak mengurangi resiko penyakit. Biar kita itu semangat, nggak usah pusing lihat timbangan. Yang penting kita menormalkan lemak kita, gitu ya. Berat kecil, lemak gede bisa ya. Betul ya. Nah, jadi lemak khusus, oke ya. Nah, teman-teman perlu mengenali berbagai macam tipe diet ya. Banyak orang sudah mencoba diet-diet, ada diet tradisional, ada yang pakai jendela makan ya, 4 jam jendela makan, 20 jam puasa. Ada yang diet mayo ya, tanpa garam. Siapa yang udah pernah coba diet-diet ini? Ya, selamat ya. Kemudian meal replacement ya. Ganti dengan fiber drink, stimulan, minum shake sehari 2 kali ya, dan hanya makan siangnya 1 kali. Ini berbagai tipe macam diet. Nah, Bapak Ibu, tahu nggak kenapa Anda kalau coba berbagai macam diet yang seperti itu, di waktu Anda awal program sepertinya mencapai target, tetapi lama-lama teman-teman ya, ternyata berat badan kita makin lama tuh makin naik. Kenapa? Karena program-program tadi hanya fokus kepada weight loss-nya. Yang penting berat badan turun. Nggak dihitung tuh berapa ototnya, berapa kadar lemak yang turun, gitu ya. Tidak ada korelasinya dengan suka garam, tetapi ketika kita makan lebih tinggi kadar garam, itu akan menarik cairan, sehingga terlihatnya kita akan lebih berat. Gitu. Secara timbangan kita akan lebih berat. Makanya kenapa saya nggak mau Anda stres dengan timbangan Anda, tapi Anda lebih fokus kepada kadar lemak Anda ya. Nah, di mana kita bisa melihat kadar lemak tersebut? Nah, teman-teman, ini secara umum lemak tubuh itu sebenarnya penting untuk cadangan energi dan memang melindungi organ vital ya, karena kalau nggak dikasih lemak ya udah pasti Allah ada
ada fungsinya setiap dari diberikannya kita lemak itu ya. Tetapi kalau kadarnya terlalu tinggi akan membahayakan ya. Kondisi overfat terjadi jika persen lemak pada wanita lebih dari 30 dan laki-laki 20% ya. Ibu Azridawati, turunkan lemak saat ini sangat berhasil karena tidak ada yang dimakan. Salah juga Bu, belum tentu. Cobain aja ya. Anda bisa tuh turun berat badan, bisa jadi lemaknya nggak turun ya. Jadi jangan salah. Bukan serta-merta kalau Anda diet, kurang-kurangin makan, berat badan turun, kemudian fat Anda turun. Oh, belum tentu ya. Banyak sekali orang-orang yang terlihat kurus ternyata overfat tetap ya. Oke. Nah, sekarang boleh teman-teman kenali dulu nih kalau laki-laki bentuk badannya. Jadi kalau teman-teman sekarang pada ngaca ya, dilihat aja bentuk tubuh badan Anda ini seperti apa. Ya, jadi kalau bentuk tubuhnya yang seperti ini 35-40% lemaknya seperti ini. 25-30%, nanti habis ini saya keluarkan yang foto yang wanita ya. Yuk semuanya perhatikan dulu, kalau 20-24 nih ada jendolan pager dikit kanan kiri. Ya, jadi kalau yang 16-19 ada berjendung tapi dikit. Ini udah masuk normal, tapi dia di 16-19 ya. Kalau udah mulai ada papan-papan itu 13-15% ya. Makanya kenapa kalau misalnya yang seperti ini gampang aja kita ngenalinnya, bisa nebak-nebak kok ya. Nah, ini yang laki-laki. Oke, tuh liatin bentuk lemaknya. Nah, ya Bapak Ibu yang lagi mulai program, yang baru mau ambil program. Oke, Pak Sujono sudah ketemu 35-40, siap. Oke ya, berarti nah target Bapak Pak ke 20 ya Pak, 20 sampai 25 kalau tahap pertama ya. Oke. Yang lainnya sekarang udah pada lihat fotonya, screenshot? Kenalin masing-masing? Sudah? Kalau sudah, saya mau keluarin foto yang perempuannya. Nah, nih yang perempuannya. Anda tinggal kira-kira ya, tubuh Anda yang seperti apa ya. Nah, gimana ngenalinnya Mbak Yulia? Lihatin aja nih. Nih, yang ini ada lipatan 1, 2, 3 ya. Yang ini lipatannya 2, tetapi lebih kecil lipatan yang ini. 35, 37 ada lipatan tapi 1. Ya, tidak ada pinggang. Ya, nih saya kemarin sebelum program di 35-37 nih. Ya. Terus yang ini 32 sampai 34 ya, 27 sampai 29 seperti ini ya. Oke. Wih, saya keren. Mbak Gina 22, keren banget nih Oma Gina ya. Selesai program 2016 nggak pernah naik lagi. Wow. Oke ya. Sekarang udah pada screenshot, udah pada tahu semuanya ngenalin kira-kira yang mana? Mbak Hesti 32. Oke ya. Nih, tambah lagi perhatiin adalah bentuk udelnya ya. Jadi kalau udelnya rada kebuka kelihatan 32 34. Kalau udel Anda agak sipit itu jadinya 35 37. Nah, kan ada lubangnya tapi agak sedikit. Tapi kalau sampai benar-benar kayak lubangnya agak ketutup 38 40. Jadi gitu kalau ngenalin yang perempuan, Bapak Ibu ya. Ibu-ibu tolong diperhatikan. Ya, dari lihat udelnya ya. Kalau udelnya agak lubang dalamnya lebih kelihatan 32 34. Kalau lubangnya hampir nutup itu 35 34. Kalau lubangnya cuma ngintip dikit 38 40 ya. 43 jadi nggak kelihatan ada lubang, kayak ketutup gitu ya. Oke, sip. Nah, sekarang yang wanita targetnya 30. Yang pria targetnya 25. 20 ya.